Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi Simonida Media ya, Simonida Media yang masih masih berjalan gitu ya, belum benar-benar scam, belum benar-benar kabur gitu ya. Tapi yang jelas Simonida Media sudah jelas money game, skema Ponzi yang tugasnya like postingan ya, itu pasti scam. Karena ya Ponzi is Ponzi, bakal scam meskipun membayar di awal. Ya karena itu ciri khas ya. Ciri khas Ponzi yang selalu membayar di awal, lalu scam di akhir. Gitu teman-teman. Nah, di video kali ini ada satu komentar ya. Di video saya yang membahas Simonida Media tersebut. Komentarnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ada yang komentar nih. Data scamnya bisa ditunjukkan atau adakah seseorang yang pernah jadi korban setelah daftar di Simonida? Enggak ya bang. Nah gitu. Ini agak-agak sarkas. Jadi gini ya. Jadi gini. Untuk data scamnya itu massal nanti. Paham nggak? Setiap investasi bodong, money game, skema Ponzi, kalau masih berjalan, ya komen-komennya seperti ini. Ya, menanyakan mana tunjukkan data scamnya, mana orang yang sudah ditipu Simonida Media. Padahal di akhir ceritanya nanti akan kelihatan yang kena scam, yang kena tipunya. Gitu, paham nggak? Setiap kali saya membahas aplikasi yang sama kayak Simonida Media, di awal-awal pasti mereka, wah mana tunjukkan, gitu kan? Memang belum ada data yang benar-benar kena tipunya. Kalaupun ada pasti nggak banyak, gitu teman-teman ya. Tapi di akhir nanti ceritanya pasti muncul tuh korban Simonida Media. Dari kota mana aja pasti muncul dengan sendirinya. Gini ya, kalau saya membahas investasi bodong bukan dilihat dari membayar atau tidaknya. Karena selalu saya katakan, investasi bodong, money games sama Ponzi itu selalu membayar di awal-awal. Tujuannya apa? Buat flexing. Tujuannya buat testimoni. Untuk meyakinkan orang lebih banyak lagi. Kalau baru rilis sudah scam, paling sehari. Dan siapa yang menjadi sampel? Yang menjadi testimonialnya? Yaitu leader Ponzi, pemain Ponzi, bakteri Ponzi. Siapa nanti yang akan jadi korban? Orang awam. Orang awam yang ngeyel. Gak bisa dikasih tahu, yaitu bebek dungu. Gitu. Terus di bawahnya. Gak apa-apa, biar komen klasik, tapi kita bisa manfaatin peluang mereka. Asas manfaat kita pakai. Kalau nggak salah ini saya komen, saya balas komennya, saya bilang komen klasik gitu. Karena kalau kalian cari video-video saya, banyak komentar seperti ini. Kalau aplikasinya masih berjalan, saat berjalan. Contoh NL Hijau, AGT Mesin Iklan, CSP Main, Shenda Media, terus yang lainnya. Banyak yang modus serupa dengan Simonida Media. Yang tugasnya like postingan, follow akun, setelah mengerjakan tugas di screenshot. Banyak gitu ya. Bukan Simonida Media saja yang saya bahas. Modus kayak Simonida Media itu udah banyak dari 4 tahun lalu sejak pertama kali saya bongkar-bongkar investasi bodong, edukasi masyarakat gitu. Katanya nggak apa-apa biar komen klasik, tapi kita bisa manfaatin peluang mereka. Asas manfaat yang dia pakai, yang kita pakai kita dia kali ya. Asas manfaat. Emang Ponzi ada manfaatnya? Jelas ada. Semua yang ada di dunia ini ada manfaatnya. Ada manfaat, ada mudorotnya juga kan. Semuanya sangat berdampingan gitu. Asas manfaat yang kita pakai, yang dia pakai. Manfaat ya. Ya bagi pemain Ponzi mungkin bermanfaat, bisa menghasilkan uang. Tapi perlu diingat, uang yang dia dapatkan, uang yang para pemain Ponzi, ya leader Ponzi dapatkan, itu uang orang yang mereka rekrut. Komisinya itu dari uang yang mereka rekrut. Money game, sekali lagi. Membayar member dari uang member lain. Khususnya member yang berada di bawahnya. Apakah itu manfaat? Itu justru memanfaatkan orang. Memanfaatkan orang, gitu ya. Kalau semuanya dilihat dari manfaat, semua di dunia ini ada manfaatnya pasti. Misal, kalian seorang maling, misal gitu ya. Lihat ada ayam, ayam tetangga. Wah, manfaat nih ayam. Meskipun dia tahu ayam itu punya tetangga, alias punya orang lain. Tapi dia ngambil, ada manfaatnya setelah ditangkap ayamnya. Ada manfaatnya nggak?
Pasti ada buat si maling tersebut. Pertama, kalau dijual bisa jadi cuan dari hasil ayam tetangga tersebut. Manfaat gak bagi dia? Manfaat, tapi caranya maling. Kalau misalkan si malingnya lapar, bisa dipotong, dimasak, dimakan. Manfaat gak? Manfaat, karena dia lapar. Padahal dia tahu itu ayam tetangga. Kalau dilihat dari manfaat, semuanya bermanfaat, ya. Tapi lihatlah cara mendapatkannya, gitu. Terus ada lagi di sini. Komentarnya seperti ini nih. Bang, pertanyaannya, kenapa sudah tahu kalau Simonida media penipuan, kok masih ada opening segala? Kenapa bagi yang sudah tahu membiarkan saja berkembang, tidak melakukan tindakan pemberhentian ke perusahaan tersebut? Khususnya pemerintah. Nah, seharusnya ada tindakan pencegahan. Katanya negara hukum, sudah tahu penipuan, dibiarkan saja. Gini, ini pertanyaan sudah sering dari 4 tahun yang lalu juga ada. Ya kalau Anda mau tanya ke Satgas, tanya ke Satgas, bukan ke saya. Bagaimana tugas Satgas? Kalau dulu Satgas waspada investasi, sekarang namanya Satgas pasti. Apakah Satgas sudah tahu? Bisa sudah, bisa belum, bisa iya, bisa enggak. Mereka tahu. Tergantung adanya laporan. Kalian tahu nggak? Investasi bodong itu tiap hari muncul, tiap minggu. Muncul lagi yang baru, yang baru. Ada yang berguguran di awal karena nggak laku. Ada yang laku berbulan-bulan. Bahkan tahunan juga ada. Gitu ya. Jadi tergantung pengaduan. Kalau Simonida Media ini kalian laporkan, lebih banyak orang melaporkan, lebih cepat ditindak. Paham nggak? Terus di sini, bukan membiarkan berkembang sebetulnya. Bagi yang sudah tahu, misal saya sudah tahu nih, teman-teman YouTuber lain yang edukasi bahaya Ponzi sudah tahu. Kita udah tahu nih, kita kasih tahu kalian, ini money game Ponzi. Sekarang saya tanya, kalian ngeyel nggak? Sudah dikasih tahu. Ngeyel nggak? Ada yang ngeyel, ada yang enggak. Ada yang lanjut, ada yang berhenti setelah saya kasih tahu. Itu kan pilihannya. Satgas pasti ya, SWI kalau dulu yang di bawah OJK. Itu bukannya tidak melakukan tindakan pencegahan. Ciri-ciri money game skema Ponzi berdasarkan versi OJK, versi Satgas Waspada Investasi atau Satgas Pasti, itu sudah sejak lama di-share. Nggak mungkin Satgas, saya bukan membela Satgas, karena ya tahu sendiri kan, Satgas selalu keduluan sama konten kreator yang membongkar Ponzi. Gini, saya bukan membela Satgas. Ciri-ciri investasi bodong sudah sejak lama di-share, dibagikan, diumumkan oleh Satgas. Investasi ilegal. Ciri-ciri Ponzi berdasarkan menurut Satgas ada. Itu kan salah satu pencegahan. Nggak mungkin per orang dikasih tahunya. Misal, kalian suka buang sampah sembarangan. Ketika kalian dilarang, cukup dengan tulisan dilarang buang sampah sembarangan. Nantinya kalian sendiri yang menentukan apakah akan tetap membuang sampah sembarangan meskipun sudah tertulis dilarang membuang sampah sembarangan, atau akan berhenti membuang sampah di sana sembarangan. Begitupun dengan Satgas. Satgas SWI, Satgas Pasti. Itu sudah sering. Ciri-ciri investasi bodong. Begini, banyak poinnya. Terserah kalian. Kalian sendiri yang menentukan. Kalian mau ngikutin saran OJK, saran Satgas, atau mengabaikannya. Gitu kan pilihannya. Sama seperti saya. Saya sudah ngasih tahu, tapi kalian ngeyel. Ya itu terserah kalian. Gitu. Tapi yang mengikuti saran saya, terima kasih. Anda orang beruntung, ya. Jadi kalau investasi bodong skema Ponzi pengen cepat ditindak, laporkan lebih banyak. Maksud saya, kalian juga turut andil melaporkan. Jangan hanya saya, teman-teman saya, jangan hanya saya. Kalau kalian peduli, ya, kalian laporkan juga. Laporkannya kemana? Cek di Google. Satgas Pasti atau Satgas Waspada Investasi. Di sana ada emailnya, ada kontak WhatsApp-nya, ke Instagram-nya ada Satgas Pasti,
atau ke OJK, layanan konsumen banyak. Meskipun kadang-kadang tidak ada balasan, tapi laporan kalian masuk. Contoh, beberapa tahun ke belakang, teman-teman saya, pernah menggagalkan pertemuan di hotel berbintang, yaitu Ponzi Redport, modus trading. Jam 4 mereka mau melakukan pertemuan, acara besar, jam 2 kita kasih surat, kita laporkan ke Satgas Waspada Investasi waktu itu. Tapi bukan hanya saya, banyak orang. Mengumpulkan orang untuk spam laporan ke Satgas. Dan akhirnya Redford gagal melakukan acara. Meskipun yang ngeyel, mereka mengadakan acara lagi di hari Minggu. Ya tahu sendiri, Satgas Sabtu Minggu kan libur. Kontak itunya apa laporannya atau layanan konsumennya. Layanan aduannya Sabtu Minggu libur kalau nggak salah. Gitu. Jadi kalian juga bisa turut andil, teman-teman, ya. Kalau kalian merasa peduli, jangan cuma nonton video saya. Share juga video saya, video teman-teman saya yang mengedukasi Ponzi juga, bahaya Ponzi. Plus kalau mau lapor, semua orang bisa lapor, ya. Kalau nanti kena scam, siapa yang harus melaporkan? Bukan saya, bukan kalian yang mendukung saya untuk edukasi Ponzi, bukan. Bukan orang-orang baik seperti kalian, bukan. Tapi korbannya yang harus lapor. Kalau misalkan nanti si Monida Media scam, saya yang lapor, nggak bisa, harus korbannya. Gitu. Jadi tapi saya cuma bisa ngasih saran. Dari sekarang, tarik semua aset kalian di Simonida Media, lalu kalian kalau susah tarik saldo semuanya, kalian cukup satu, saran saya. Siapa orang yang ngajak kalian pertama kali? Catat dia, kejar dia nanti. Plus, kalau nanti akhirnya scam, laporkan saja. Ya, mintai pertanggungjawaban kepada orang yang pertama kali ngajak kalian. Karena kalau kalian nggak diajak sama dia, kalian nggak mungkin kena scam nanti. Gitu ya. Terus, satu lagi. Nggak, nggak bosen-bosennya saya kasih tahu gitu ya. Saya ingatkan, teman-teman. Ingetin. Di balik korban investasi bodong, itu ada orang atau kelompok yang menjadi pemelihara serta menjadi penikmatnya. Siapa? Yaitu para pemain Ponzi, residivis Ponzi, leader Ponzi, bakteri Ponzi yang mencari uang dari merekrut orang untuk dijerumuskan ke money game Ponzi investasi bodong. Gitu. Oke, terima kasih yang sudah mampir di channel saya ini. Silahkan share video saya ini ke sosial media teman-teman semua supaya teman-teman juga setidaknya turut andil untuk mengedukasi, menyebarkan informasi bahayanya investasi bodong skema Ponzi. Gitu. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.